Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo para pendengar setia podcast horor Do You See What I See. Perkenalkan, nama gue Demas. Kali ini gue akan mencoba untuk menceritakan sebuah paranormal experience yang pernah gue alami belasan tahun yang lalu. Tepatnya ketika gue masih menjadi seorang pelajar di sekolah menengah pertama. Tapi sebelumnya gue mau nanya, kadang apa sih yang terpikirkan di pikiran teman-teman semua ketika mendengarkan kata liburan? Bagi gue pribadi, liburan adalah salah satu hal yang paling menyenangkan. Ya karena gue bisa rehat sejenak dari segala kesibukan yang biasa gue jalani setiap harinya. Seakan-akan beban yang ada di pundak tuh ya hilang gitu aja. Segala penat yang ada di pikiran, segala penat yang ada di otak, yang merasa hilang gitu. Tapi bagaimana ceritanya jika sedang berlibur kita malah mengalami sebuah kejadian yang cukup menakutkan? Apakah liburan tersebut masih bisa dikatakan dengan kegiatan yang menyenangkan? Nah, pengalaman horor yang bakalan gue ceritakan ada sangkut pautnya dengan liburan. Yuk pasang headset, bawa cemilan, dan siapkan juga minuman. Kalau udah siap semuanya, mari kita mulai ceritanya. Kejadian yang gua rasa cukup menyeramkan ini terjadi ketika gua tengah libur sekolah dan menginap di salah satu rumah saudara gua yang bernama Zulfan. Rumahnya ini berada di sebuah perumahan yang terletak di kawasan Bandung Timur. Nah, mungkin sedikit gambaran mengenai rumah ini. Rumahnya itu berbentuk letter L dengan dapur yang terpisah dari bangunan utama. Sedangkan di bangunan utama sendiri ada 4 kamar. Satu kamar utama yang digunakan oleh om dan tante gua, satu kamar lagi ditempati oleh Zulfan, satu kamar lagi ditempati oleh ART yang biasa kita panggil dengan sebutan Bibi. Satu kamar lainnya digunakan sebagai gudang. Nah, sedangkan kamar mandinya itu terletak di sebelah dapur yang berada di luar bangunan utama. Dan dari arah dapur, kalau kita nengok ke arah kanan, kita akan mendapati sebuah jendela yang terletak di kamar utama. Nah, jadi ceritanya kalau gorden si kamar itu kebuka, kita bisa langsung melihat ke dalam kamar utama tersebut. Kejadian pertama yang cukup aneh itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Ketika kami berdua, gua dan Zulfan sedang asik nonton TV di ruang keluarga dengan volume yang sangat pelan sekali. Karena kebetulan pada saat itu Zulfan mempunyai seorang adik yang masih bayi. Umurnya masih sekitar beberapa bulan. Nah, adik bayi ini tengah tertidur di kamar utama yang letaknya bersebelahan dengan ruang keluarga. Nah, ketika asik nonton TV, di sebelah TV itu ada sebuah mini kompo yang ada speakernya. Nah, si mini kompo yang biasa digunakan untuk memutar VCD, mutar kaset, dan juga bisa dipergunakan untuk memutar radio. Nah, tiba-tiba si mini kompo ini menyala dengan suara yang begitu kencang. Suaranya itu seperti yang biasa kita dengar kalau kita sedang mencari-cari frekuensi radio ataupun ketika TV tengah menampilkan gambar yang banyak semutnya. Kebayang kan? Kebayang dong.
Nah, suaranya itu kenceng banget, sangat-sangat kenceng banget. Saking kerasnya, suara itu membuat adik bayi terbangun dan menangis dengan kencang. Mendengar suara tersebut, Bibi otomatis segera keluar dari kamarnya. Dan pada saat itu, entah mengapa, mini kompor tersebut mati dengan sendirinya. Padahal kita berdua tuh gak ada yang matiin si mini kompor ini. Karena posisinya kami berdua sedang kebingungan. Kami berdua tengah bengong gitu. Kami ya terheran-heran, kenapa sih si mini kompor ini bisa hidup dengan sendirinya. Lantas Bibi yang keluar kamar ngedumel dan memarahi kami berdua karena membuat kebisingan. "Aa, jangan nyetel suara kenceng-kenceng, ini kasihan adik bayi," kata Bibi kayak gitu kan. Tapi karena kami berdua merasa tidak bersalah, kami berdua sempat membantah. "Enggak kok Bi, kita enggak nyalain suara kenceng. Kita tuh pelan-pelan banget Bi." Tapi Bibi tidak percaya. Sambil ngedumel, ia masuk ke kamar utama untuk mengurus adik bayi. Sedang kami berdua disuruhnya untuk masuk ke dalam kamar. Nah, kejadian aneh terjadi lagi. Ketika kami tiba tepat di depan pintu kamar, mini kompor tadi kembali menyala dengan volume yang kencang, sama seperti beberapa saat yang lalu. Otomatis Bibi keluar lagi dari kamar utama. Tapi kali ini yang terheran-heran adalah Bibi, karena mendapati kami berdua yang sudah berada di seberang ruang keluarga, tepat di depan pintu kamar. Melihat itu, sang Bibi terdiam sambil memenangi kami berdua dengan mimik muka yang terheran-heran. Saat itu, di rumah memang hanya ada kami berempat. Gua, Zulfan, Bibi, dan adik bayi. Kebetulan om dan tante gua belum pulang karena mereka memang sering kali pulang agak larut malam. Dan kebetulan juga ketika gua tiba di sana, mereka berdua ini sudah pergi berangkat kerja. Jadi posisinya gua tuh belum sama sekali ketemu dengan om dan tante gua ini. Singkat cerita, malam itu gua dan Zulfan hendak tidur. Karena gua adalah tipe orang yang gak bisa tidur kalau terang, sedangkan Zulfan ini adalah tipe orang yang gak bisa kalau gelap. Jadi kami berdua menyiasatinya dengan cara lampu kamar dimatikan, tapi pintu kamar dibuka sedikit agar ada sedikit cahaya yang masuk dari ruang keluarga. Kebayang gak sih? Kebayang kan? Nah, saat tidur, gua mendengar suara langkah kaki dan lemari yang ada di kamar tersebut terbuka. Kebetulan memang pakaian adik bayi dan juga stok popok itu disimpan di kamar Zulfan ini. Mendengar suara langkah kaki dan suara lemari yang terbuka, gua terbangun. Karena posisinya kamar itu dalam keadaan gelap, cukup gelap lah ya, dan juga gua dalam keadaan yang masih setengah tersadar, jadi gua nggak bisa melihat dengan jelas siapa yang masuk ke dalam kamar. Yang terlihat hanyalah sosok wanita berambut panjang yang menggunakan daster berwarna putih. Sosok ini berdiri di depan lemari tempat menyimpan pakaian dan popok milik adik bayi. Pada saat itu, gua pikir ya itu tante gua gitu kan. Mungkin tante ingin mengambil sesuatu dari lemari. Waktu itu gua sempat memanggil sosok ini gitu kan. Tante. Tapi anehnya, sosok itu tidak menjawab. Ia lantas
berjalan keluar kamar dan pintu pun tertutup. Pada saat itu ya gue nggak berpikiran aneh-aneh. Ya gue rasa itu tante gue gitu kan. Gue tidak terlalu memikirkannya dan kembali tidur. Esok harinya di pagi hari nih, ketika gue hendak mandi, dari arah dapur gue melihat kembali sosok wanita yang persis dengan semalam gue lihat sedang berada di dekat box bayi di kamar utama dengan posisi yang membelakangi gua. Jadi yang terlihat itu hanya bagian belakangnya lengkap dengan rambutnya yang hitam panjang terurai. Lagi-lagi pada saat itu gue berpikir itu mungkin tante. Ya gua pun akhirnya cuek dan menghiraukannya dan pergi mandi. Tapi yang membuat gua terkejut adalah ketika sehabis mandi, gua bertemu dengan tante gua ini. Beliau sedang membuat kopi di dapur. Dan ternyata tante gua ini rambutnya tidak panjang. Rambutnya itu pendek dengan potongan model bob. Menyadari itu, gue kembali memikirkan tentang sosok wanita yang semalam gue lihat. Sosok yang tadi pagi juga gue lihat di kamar utama. Saat itu tiba-tiba entah dari mana asalnya, gue ngerasa merinding gitu loh. Tapi pada saat itu gue gak berani untuk bercerita kepada om dan tante gue. Ya gue berpikiran kalau gue itu semalam ya karena setengah sadar. Dan juga tadi pagi ya mungkin gue masih belekan, masih ada beleknya. Jadi keganggu lah pandangan gue gitu kan. Jadi ya gue berpikiran ya mungkin gue salah lihat gitu. Siang harinya selepas om dan tante gue berangkat kerja, posisinya pada saat itu gue lagi asik main PS di kamar. Nah, ketika asik main PS, gue mendengar suara tangis dari adik bayi. Dari depan kamar, gue tuh ngelihat seperti ada sekelebatan yang keluar dari kamar bibi. For your information aja nih, kamar bibi ini bersebelahan dengan kamar yang gue tempati. Jadi kalau ada yang keluar dari kamar bibi pasti kelihatan. Ya pada saat itu gue berpikiran itu bibi yang keluar kamar untuk menenangkan adik bayi yang lagi nangis. Tapi tak berapa lama berselang, mungkin sekitar 5 menitan, ya gue bangkit dari kasur hendak ke dapur untuk mengambil minum. Dan gua mendapati bibi tengah asik menyetrika pakaian. Gua kaget dong. Loh, Bi, kok di kamar? Bukannya tadi lewat bukan tadi keluar kamar ke kamar utama ya? Kan tadi adik bayi nangis. Tanya gue kayak gitu kan. Gue mau make sure aja gitu kalau sekelebatan yang tadi gue lihat tuh bibi. Tapi bibi malah menjawab dengan bibi malah menjawab dengan sebuah pernyataan yang membuat gue kaget. Aa mah suka ngaco. Dari tadi bibi nyetrika kok. Gak ada tuh suara bayi yang nangis. Saat itu mendapati kenyataan yang bibi utarakan, entah kenapa suasana yang gue rasakan tuh kembali menjadi agak beda gitu. Suasana tuh serasa mendadak dingin sampai bikin merinding. Otomatis pikiran gue tuh yang mungkin sudah tersugesti dengan penampakan yang tadi gue lihat, penampakan si sosok wanita berambut panjang yang berdasar putih ini, gue tuh langsung kepikiran jangan-jangan yang tadi gue lihat yang keluar dari kamar bibi adalah sosok wanita tersebut.
gue langsung merinding sejadi-jadinya. Tapi kembali lagi, gue nggak berani untuk bercerita ya. Mungkin ya gue halu gitu, takut disangka ngaco ataupun ngebohong gitu kan. Ya, jadi lebih baik gue keep dulu lah cerita ini nih. Sampai pada suatu hari ada saudara gue yang lain yang nginap juga di rumah si Zulfan ini. Dan ternyata dia pun mengalami sebuah kejadian yang sama dengan apa yang gue alami. Dan dengan kejadian ini membuktikan kalau gue tuh gak halu, gue gak ngelindur, dan gue pun gak salah lihat juga. Gue beneran ngelihat sosok wanita berambut panjang berdasar putih di rumah tersebut. Sebenarnya sih masih ada cerita yang berhubungan dengan rumah ini, tapi gua rasa cukup sampai di sini aja. Ya mungkin itulah pengalaman yang bagi gua pribadi cukup menyeramkan yang pernah gua alami ketika saat liburan. Ya mungkin mohon maaf kalau tidak terasa menakutkan gitu, tapi kalau teman-teman punya cerita juga yang berhubungan dengan liburan nih, ketika liburan terus mendapati kejadian horor, bisa banget kirim cerita ke doyousi.ic. Ya, bagikanlah kepada doyousi gitu ya. Ya gampangnya mah silahkan DM saja ke IG-nya podcast horor. Tinggal search aja kok, nanti pasti pasti nongol paling atas. So, sekian cerita dari gua. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Nama gua Demas dan selamat berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye bye. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.